Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam program Bekal Pagi, Belajar Kebenaran Alkitab. Dan di pagi hari ini bersama saya Priska Zameta, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk masing-masing kami, sehingga di pagi hari ini lagi kami berkumpul dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, berkata-katalah Tuhan untuk masing-masing kami di pagi hari ini sebelum kami menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sekali lagi yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29. Dan saya akan membacakannya untuk kita, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 sampai dengan 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti akan tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, pada kesempatan kali ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah tema perlindungan Tuhan. Ya, kita akan kembali merenungkan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa untuk masing-masing kita. Perlindungan Tuhan yang sempurna untuk kita, anak-anaknya. Nah, di ayat yang kita renungkan tadi, di pasal 10 ayat 27 sampai dengan 29 ini, jelas ya, dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dan perlindungannya yang tak terbatas untuk kita masing-masing umatnya. Nah, mari kita sama-sama melihat beberapa aspek penting dari perlindungan Tuhan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku, saya membagikan ada 3 aspek penting terkait dengan perlindungan Tuhan. Aspek yang pertama, terdapat dalam ayatnya yang ke-27. Aspek yang pertama ialah dengarkan dan ikuti suara Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, perlindungan Tuhan itu dimulai dengan hubungan dekat Tuhan antara Tuhan dengan umatnya. Nah, sebagai domba-dombanya, kalau kita lihat ya di pasal 10 ini dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kita baca ini, ada analogi bahwasannya Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dan domba-dombanya adalah umatnya, yaitu kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita sebagai domba-dombanya, kita harus memiliki telinga yang peka terhadap suaranya. Kita harus memiliki telinga yang peka dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa dan juga bimbingan Roh Kudus. Dengan mendengarkan dan juga mengikuti suaranya, kita berjalan dalam jalan yang benar dan jelas kita berada dalam perlindungan Tuhan. Dan perlindungannya itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, di pagi hari ini kembali kita diingatkan apakah kita mendengarkan suara Tuhan dengan penuh perhatian. Dan apakah kita selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Apakah kita siap untuk mengikutinya? Walaupun memang terkadang jalannya itu sulit, tidak mudah, ada banyak tantangan, rintangan. Tapi di sini diingatkan kembali ya, ketika kita hidup menurut kehendak-Nya, kita akan merasakan perlindungan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, itu poin yang pertama, yang menjadi aspek pertama ya dalam perenungan kita di pagi hari ini.
Aspek yang kedua, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-28, saya akan kembali lagi membacakannya. Di sini Yesus memberikan janji yang sangat indah kalau kita membacakan lagi ya di ayat yang 28. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, di sini ada janji Tuhan yang sangat indah untuk setiap kita, umatnya. Di sini dikatakan bahwa perlindungan Tuhan itu bukan hanya untuk kehidupan kita sementara, bukan seasonal seperti itu ya. Tapi perlindungan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita itu sampai pada kekekalan. Di sini dikatakan perlindungan Tuhan bukan hanya untuk yang sementara, sekali lagi, bukan hanya untuk hidup kita yang sementara, tetapi juga untuk kehidupan kekal kita. Karena sebagai pengikut Kristus ya, kita itu memiliki jaminan keselamatan yang tidak bisa dicabut atau diganggu gugat seperti itu ya, oleh apapun. Bahkan tidak ada ancaman dalam dunia ini, baik itu cobaan maupun juga penderitaan atau mara bahaya apapun yang dapat merampas hidup kekal yang kita miliki, yang daripadanya kita dapatkan dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di pagi hari ini lagi ya Bapak Ibu, kita mau merenungkan bahwasannya dalam kehidupan ini kita juga mungkin penuh dengan tantangan, pasti ya, pasti kita penuh dengan tantangan, penuh juga dengan ketidakpastian dalam menjalani hari-hari seperti itu. Tetapi kita dapat berpegang pada janji Tuhan bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Dan perlindungan Tuhan itu bukan seasonal tadi ya, bukan sementara. Tapi kita memegang janji Tuhan yaitu perlindungannya mencangkup keselamatan kita yang kekal. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita aman dalam pelukan Tuhan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di poin yang ketiga ini yang kita akan sama-sama melihat aspeknya seperti apa. Itu terdapat di ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya untuk kita. Di ayatnya yang 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, di di poin yang ketiga ini adalah tangan Tuhan yang kuat dan aman. Perkataan ini mengungkapkan betapa kuat dan aman perlindungan Tuhan bagi kita, umatnya, anak-anaknya, yaitu orang yang percaya dan benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan di sini kita juga tidak hanya dilindungi oleh tangan Tuhan gitu, tangan Tuhan Yesus gitu ya. Tetapi dikatakan juga oleh tangan Bapa yang lebih besar dari segala sesuatu. Kalau kita perhatikan ayat di bawahnya, di ayat 30 ya, aku dan Bapa adalah satu. Nah jelas ya Bapak Ibu Saudaraku bahwa ini adalah perlindungan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Karena Tuhan menjaga kita adalah Tuhan yang kuat, Dia Allah yang hidup. Dan Dia benar-benar dahsyat melakukan segala sesuatu termasuk melindungi kita, domba-dombanya yang percaya kepada Dia yaitu anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau melihat kehidupan kita ya, terkadang kita merasa lemah, kita merasa takut seperti itu. Tapi ingatlah bahwa kita ini ada di dalam tangan Tuhan yang sangat kuat dan sangat aman. Dan tangan Tuhan itu penuh dengan kasih. Nah, tidak ada satupun kuasa yang lebih besar daripada tangan Tuhan untuk melindungi kita, anaknya, dari segala bahaya dan ancaman. Ya, di pagi hari ini yang mau kita sama-sama renungkan dan kita bisa aplikasikan adalah di dalam dunia ini kita seringkali memang dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian, berbagai ancaman, tantangan, dan segala sesuatu yang rasanya begitu berat gitu untuk dijalani. Namun kita memiliki perlindungan Tuhan yang tidak terbatas seperti itu ya. Dan perlindungan Tuhan itu kembali kita ingat bukan meliputi hal-hal yang sementara, tapi pada dasarnya Tuhan telah berkata-kata dan berjanji bahwasannya perlindungannya nyata dari sekarang sampai dengan selamanya.
Dan kita sadar dan kita tahu ya bahwasanya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang menjaga domba-dombanya dengan penuh kasih, dengan penuh kuasa. Dan mari kita sama-sama mendengarkan suaranya, mengikutinya dan menikmati perlindungannya yang sempurna, sehingga kita aman dalam tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa. Amin, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami yakin dan percaya perlindungan-Mu itu nyata untuk masing-masing kami. Dan di saat ini Tuhan, kalaupun ada dari kami yang mengalami permasalahan maupun ancaman, apapun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk beriman Tuhan, dan memegang janji-Mu Tuhan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami. Ajar kami juga Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, mendengarkan suara-Mu, peka terhadap Roh Kudus, dan biarlah Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan kembali lagi bertemu dalam program Bekal Pagi selanjutnya. Shalom.